Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran serta 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, cari tuh Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik ruko menghadang jurusita pengadilan agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan. Kericuhan tidak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Cerita yang melatar belakangi adalah pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1.600.000.000 rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang ruko oleh pihak bank banyak kejanggalan. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Zila. Waduh. Selamat pagi Togi. Tetap berbeda nih kayaknya nih. Apa yang berbeda? Apa sih yang berbaru hari ini? Apa kira-kira yang berbeda nih Togi? Kayaknya rambutnya. Rambutnya baru. Wow. Seperti semangat dan harapannya baru ya. Padahal belum tahun baru. Belum tahun baru, tapi sudah tanggal 26 ya. Sudah tanggal 26 gitu kan. Gak kerasa tapi ya Togi. Gak kerasa. Tahun ini berjalan dengan cepat, tahu udah September aja. Oktober, November, Desember, Januari tahun baru lagi. Berarti hari-hari kita di produktif ya di kantor ya. Benar. Sampai nggak kerasa ya, ternyata udah mau akhir tahun lagi gitu. Nah, pemirsa mungkin pengen tahu nih kalau seandainya stylenya Zila hari ini lagi rambut. Apa sih untuk tips buat pemirsa yang cocok rambutnya mungkin? Kenapa memilih style ini? Apa sih? Style apa ini rambutnya? Kalau ini kebetulan bob medium ya. Bob medium, kalau bob large gimana? Itu beda lagi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk potong rambut itu emang disesuaikan sama bentuk mukanya. Jadi biar pas gitu. Jadi sebelum biasanya kalau konsultasi dulu gitu ke hairdressernya atau mungkin ke orang yang lebih expert di bidangnya gitu ya, konsultasi kira-kira kalau muka yang kayak gini cocoknya apa sih gitu. Karena nggak semua orang itu cocok dengan potongan. Misalnya kayak aku nih misalnya Alhamdulillah cocok bob misalnya. Misalnya ada lagi orang lain nggak cocok bob, cocoknya di segi panjang misalnya atau apa gitu. Jangan memaksakan diri kali ya. Memaksakan diri karena lagi atau apa. Baik, kita sahabat dulu Misa, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, dan kami pun juga memiliki informasi penting lainnya informasi penting lainnya, dan kita membahas ini soal MBG nih yang masih ramai, soal keracunan MBG gitu. Bersama saya Fazila Khairunisa dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Ya, keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Sidang putusan kasus pembunuhan seorang pria yakni Made Agus Aditya di Pengadilan Negeri Gianyar berlangsung ricuh. Suasana memanas ketika keluarga dan kerabat korban berteriak memaki terdakwa yang berjumlah 3 orang. 2 orang perempuan bahkan berteriak histeris hingga jatuh pingsan. Dari 3 terdakwa, hakim memutuskan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada 2 terdakwa dan melepaskan 1 terdakwa lain lantaran terbukti tidak bersalah. Pihak keluarga kecewa mendengar ada 1 pelaku dibebaskan. Pada waktu dia masih, anak saya sudah meninggal, dia masih berada di sana kan, itu kan ya minimal kan adalah hukumnya, bukan bebas seperti itulah. Ada peran dari terdakwa tersebut untuk menghalang-halangi korban untuk kabur waktu itu. Padahal waktu itu korban udah ingin kabur biar tidak terjadi permasalahan, namun waktu itu
terdakwa yang satu ini, yang putusannya bebas ini menghalang-halangi. Kasus ini terjadi pada 17 Januari 2025. Bermula saat motor korban disenggol kendaraan para pelaku. Emosi, para pelaku kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang pria di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten membacok istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Alasannya, pelaku mengetahui korban telah berselingkuh. Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Sebilah senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Warga Pacitan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sosok pria yang ditemukan tewas di hutan dengan posisi membusuk. Ya, diduga ia adalah pelaku pembantaian satu keluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini, saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik tetap ya. Tapi kita tetap kita adakan otopsi dulu. Baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan yang menjadi sarang judi online di Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku merupakan lulusan SMA dan SMK yang memahami sistem coding. Polisi merangsek masuk ke dalam rumah kontrakan yang dijadikan sarang beroperasinya judi online di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mendobrak paksa pintu rumah lantaran pelaku mengunci dari dalam dan tak mau keluar. Polisi mengamankan seorang tersangka yang berperan sebagai operator dan mendapati sejumlah perangkat komputer yang dijadikan server operasi judi online. Dari penggerebekan ini, polisi lalu kembali menangkap seorang pelaku lain yang merupakan pemilik dan pengendali website judi online di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa 3 perangkat komputer, 4 unit telepon genggam, serta buku rekening dan sejumlah kartu ATM yang digunakan sebagai rekening penampung uang hasil kejahatan. Pengungkapan kasus judi online berawal dari patroli cyber yang dilakukan pihak kepolisian yang mendapati 6 situs yang terindikasi melakukan transaksi judi online dan aksesnya dilakukan melalui chat, spam di salah satu aplikasi media sosial. Kedua tersangka yang merupakan lulusan SMA dan SMK memiliki keahlian coding dalam membuat website judi online dipelajarinya secara otodidak.
Situs judi online yang telah mereka jalani selama 3 bulan ini memperoleh omset ratusan juta rupiah. Untuk motif pribadi, keperluan ekonomi pribadi, dan mereka mengakui membuat website sendiri. Ya, tidak ada mendapatkan atau link dengan website-website yang lain. Jadi mereka melakukan modus itu dengan mengganti website hampir kurang lebih seminggu atau 10 hari. Misalnya tadi disampaikan Bapak Kapolres, di sini ada websitenya itu ada misalnya harta jiwa-jiwa. Jadi kurang lebih 10 hari lagi mereka membuat website baru lagi. Itu secara diiklankan di chat spam di Telegram. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Ya, pemirsa, seorang oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan melakukan penembakan ke arah petugas Intel Kodim di salah satu bank pemerintah. Ya, oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PraKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PraKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PraKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PraKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Sehingga dari pihak security bank menelpon anggota unit Intel, sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PraKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Barreskrim Polri menetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening Dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening Dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Deksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening Dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening Dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka jaringan sindikat pembobol bank. Uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dormant berhasil dibobol para pelaku. Dan kita simak laporan jurnalis iNews Amrina Rida dan juru kamera Rizky Solehudin berikut ini. Dan khusus dari Bareskrim Polri mengungkap adanya tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana pencucian uang yang mana terdapat 9 tersangka yang diketahui membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu bank, yakni adalah Bank BNI. Dan ini adalah barang bukti yang berhasil diselamatkan begitu ya oleh pihak Bareskrim Polri. Ini adalah tumpukan uang lembaran Rp50.000 dalam satu plastiknya ini terdapat Rp500 juta dan juga tumpukan uang lainnya yang merupakan lembaran Rp100.000 dan total dari uang-uang yang ditampilkan ini mencapai Rp204 miliar pemirsa. Diketahui bahwa 9 tersangka ini mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yakni adalah kelompok jaringan sindikat pembobol bank, lalu juga kelompok karyawan bank dan juga kelompok pencucian uang dengan modus operandi di mana para kelompok jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset dan kemudian bekerja sama dengan tersangka lain yang merupakan karyawan dari cabang Bank BNI. Lalu juga aksi ini dilakukan pada 27 Juni 2025 di mana 204 miliar uang-uang ini dibobol dari satu rekening dorman yang diketahui milik seorang pengusaha tanah berinisial S. Dan modus operandi dari pelaku ataupun juga tersangka ini mereka menargetkan pemindahan dana dari rekening dorman yang kemudian dipindahkan ke rekening ataupun juga rekening penampung yang dimiliki oleh para pelaku. Selain uang-uang ini tadi juga ada barang bukti lain, diantaranya adalah satu buah PC, lalu juga ada sejumlah handphone dan juga satu box ini yang merupakan barang bukti ada 22 handphone. Dan diketahui pemirsa bahwa 2 tersangka dalam kasus ini yakni adalah tersangka C alias Ken dan juga tersangka D alias Dwi Hartono. Ini juga merupakan tersangka dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni adalah kasus pembunuhan kepala cabang Bank BRI yang meninggal ataupun juga ditemukan meninggal dunia, yakni Muhammad Ilham Pradipta pada 21 Agustus 2025 lalu. Hingga kini dari pihak Bareskrim Polri masih terus menindaklanjuti hal ini dan diketahui para tersangka terancam hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara. Dan dari pihak Bareskrim Polri juga bekerja sama dengan PPATK dan juga Kejaksaan Agung untuk nantinya mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Bisa polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Istiqlal bersolawat.
Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Menjadi anak yang soleh. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupuk keimanan kita. Usia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.